Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan merupakan perintah yang begitu banyak diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin setiap umat-umatnya hidup takut akan Dia. Karena pada dasarnya, inti dari semuanya adalah rasa takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Ibadah tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Pelayanan tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Berkat-berkat yang kita terima, mujizat yang kita alami dan sebagainya tanpa takut akan Tuhan tidak ada gunanya saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Demikian saya dan saudara hari ini. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Biarlah hari ini kita memahami kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa begitu banyak Allah memerintahkan di dalam firman-Nya supaya umat-umatnya takut akan Dia. Karena ada alasan sehingga saya dan saudara, sehingga setiap umat-umatnya harus takut akan Dia. Apa saja yang menjadi alasan itu saudara? Itu yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami upah janji Tuhan sebagai upah takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik takut akan Tuhan, alasan upah takut akan Tuhan, adalah dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang,
Dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, beribu-ribu orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Tapi selalu terlebih dahulu Dia mengajar murid-muridnya. Dan kali ini dalam perikop ini, saudara, topik yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah topik tentang takut akan Tuhan. Di mana Yesus berkata, di ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Jadi di sini, saudara, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya hidup takut akan Allah. Dan Yesus bahkan menegaskan, dibandingkan dengan takut akan Allah dan takut akan manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa menghilangkan nyawa, sekalipun ada manusia yang bisa menghilangkan nyawa mereka, mereka masih lebih harus takut akan Allah daripada manusia yang mengancam nyawa mereka tersebut. Itu gambaran yang ditegaskan oleh Yesus bahwa betapa mereka harus takut akan Allah. Yesus mau murid-muridnya berbeda dari orang-orang Farisi, di mana di ayat 1 sampai ayat yang ketiga Yesus menegur, mengeritik orang-orang Farisi yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya mereka munafik. Sampai Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus tidak mau murid-muridnya hidup dalam kemunafikan. Mereka kelihatan pengikutnya, mereka kelihatan baik dan sebagainya, tapi ternyata mereka munafik seperti orang-orang Farisi. Yesus mau murid-muridnya berbeda. Dan termasuk saya dan saudara hari ini, saudaraku, Yesus mau hidup kita berbeda. Yesus mau perbedaan dalam kehidupan kita itu terletak pada takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian orang banyak,
Tetapi perbedaan saya dan saudara itu harusnya adalah takut akan Allah. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, mengatakan dirinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak sedang hidup takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang sama waktu dia ada di depan orang lain, maupun saat dia sendirian, saat dia tidak ada yang melihat. Saudara, harusnya sama. Satu kali saya punya seorang bapak, saya libatkan dia sebagai pelayan, saudara, karena menurut saya pada waktu itu dia sudah layak untuk dilibatkan sebagai pelayan. Kenapa? Karena saya lihat kesetiaannya, saya lihat bebannya untuk pekerjaan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan itu terlihat dari apa yang dia lakukan, dan saya lihat perubahan hidupnya juga. Dan waktu itu saya percaya dia sudah berhenti merokok juga, karena bagi saya berhenti merokok, bebas dari merokok itu adalah salah satu bukti orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan waktu itu saya tantang dia untuk terlibat pelayanan, dan dia berkata dia siap dengan kriteria yang saya beri. Tetapi satu waktu, saudara, saya datang ke rumahnya, dan waktu itu betapa kagetnya dia. Dia sedang ada di depan rumahnya, dan dia sedang melakukan menjemur sesuatu hasil dari ladangnya, dan kemudian pada waktu itu dia sedang merokok. Ketika saya datang, betapa kagetnya dia, dan dia masih berusaha untuk menyembunyikan rokok itu, saudara, ke bawah kain lap yang sedang dia pegang. Waktu itu jadi pikiran saya, malah jangan-jangan sampai nanti terbakar pula itu kain lap. Tetapi saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa sekalipun selama ini dia sudah terlihat perubahan, tapi menurut saya belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia sudah ditantang terlibat dalam pelayanan, dan akhirnya dia terlibat dalam pelayanan, tapi benar-benar belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Karena terbukti dia masih takut pendeta, dia masih lebih takut lihat pendeta dia merokok daripada Tuhan yang selalu melihat dia setiap saat. Sedangkan bagi saya tidak ada kepentingan dia merokok dan sebagainya, tidak ada pengaruh apa-apa. Yang penting sebenarnya adalah dia dengan Tuhan. Nah saudara, jangan-jangan masih begitu banyak orang Kristen yang demikian, yang lebih takut melihat pendeta daripada melihat Tuhan. Dan kekristenan yang demikian adalah kekristenan yang munafik. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jemaat-jemaat takut lihat saya sebagai pendeta. Tidak ada gunanya. Seharusnya yang Tuhan mau adalah kita takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, maka tidak ada masalah pendeta hadir di situ atau tidak. Sikap, tindakan, perbuatan kita akan tetap sama, karena kita tahu Allah hadir di mana-mana. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Saat ini mari kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Apakah saudara sebagai orang Kristen, saudara benar-benar hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Jangan sampai saudara lebih takut melihat manusia, melihat pendeta saudara, melihat teman-teman saudara segereja, daripada melihat Tuhan. Dengar saudara, Yesus berkata bahwa apabila ada orang yang bisa menghilangkan nyawamu sekalipun, kamu harus tetap lebih takut akan Tuhan daripada orang yang bisa menghilangkan nyawamu tersebut, kata firman Tuhan. Artinya sekalipun ada ancaman bagi kita, di sana malah kita lebih takut akan Tuhan tetap. Apalagi hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Seharusnya sebagai bukti kita takut akan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita jauhkan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah kita singkirkan karena kita takut akan Tuhan.
Bahkan sekalipun ada yang menjadi ancaman nyawa kita, kita tetap harus lebih takut akan Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di ayat 4 dan ayat 5 tadi, saudara. Dan saat ini, saya mau kita belajar, apa alasan sehingga Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya, bahwa saya dan saudara harus takut akan Tuhan lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada orang yang bisa menghilangkan nyawa kita sekalipun. Kenapa, saudara? Sekali lagi ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Maksudnya takutilah Allah, takutilah Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takutlah kepada Allah, saudara. Hiduplah takut kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya bisa mencabut nyawa kita, tetapi Dia Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam api neraka jika kita tidak hidup takut akan Dia. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Tuhan. Milikilah hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bisa melemparkan kita ke dalam neraka jika kita tidak benar-benar hidup takut akan Dia. Kenapa begitu banyak orang mengambil jalan hidup kemunafikan di dunia ini, saudara? Padahal itu bisa berakibat fatal, neraka sampai selama-lamanya. Kenapa begitu banyak orang yang kelihatannya beriman padahal semuanya hanya kemunafikan, semuanya hanya kesandiwara? Padahal itu bisa berakibat neraka sampai selama-lamanya, karena Tuhan tidak akan mungkin ditipu. Tuhan tidak akan mungkin dibohongi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia bisa mencabut nyawa kita dan Dia juga bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Bahkan Dia turun dari sorga. Dia serahkan nyawanya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib, supaya kita hidup takut akan Allah, supaya kita hidup mengasihi Dia. Tetapi jika sekalipun Dia sudah mengorbankan segalanya, Dia sudah rela mati di kayu salib, namun kita tetap hidup dalam kemunafikan, kita tetap hidup tidak takut akan Tuhan, maka wajar akhirnya berakhir di neraka sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup takut akan Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang Farisi yang kelihatan rohani, saudara. Mereka melakukan segala perintah agama, tetapi Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Jalani hidup takut akan Dia. Saat ini, saudara, sebagai orang Kristen, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Ataukah saat ini ada saudara yang sedang menjalani hidup dalam kemunafikan? Saudara dikenal sebagai orang baik, saudara dikenal sebagai orang yang rohani, saudara dikenal sebagai pelayan Tuhan, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi jangan-jangan hari ini saudara sedang menyimpan dosa. Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang sangat terkenal, pemimpin satu organisasi gereja yang besar di Indonesia ini, yang selalu mengajarkan tentang keluarga, keharmonisan keluarga. Tetapi betapa kagetnya dunia gereja di Indonesia bahwa ternyata pendeta ini sudah begitu lama hidup dalam dosa, perzinahan. Dia selalu mengajarkan, berkhotbah tentang keharmonisan keluarga, mengasihi istri, hidup dalam kesetiaan di tengah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang menghormati dia, orang-orang menghargai dia. Tetapi ternyata dia hidup dalam perzinahan. Saudara, hidup ini bukan siapa kita. Hidup ini bukan seberapa tinggi jabatan kita. Tidak ada orang yang kebal, saudara. Tetapi yang menentukan hari ini adalah
apakah kita takut akan Tuhan? Kalau orang sekalipun dia selalu mengkhotbahkan tentang kekudusan, kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam dosa. Sekalipun orang tersebut orang yang dianggap bisa dicontoh, jadi panutan, jadi teladan, tetapi jika dia tidak takut akan Tuhan, maka bisa saja dia sedang hidup bergelimang dosa. Sama seperti pendeta ini tadi, saudara, yang selalu berkhotbah tentang keluarga harmonis, keluarga setia satu dengan yang lain, tetapi ternyata sudah hampir belasan tahun dia hidup dalam perzinahan, memperkosa orang lain yang seharusnya dia lindungi. Dia hianati istrinya. Kenapa? Karena dia pendeta yang luar biasa, tetapi bukan pendeta yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, hari ini saya dan saudara bukan urusan dengan orang lain. Saya dan saudara, urusan kita adalah kepada Tuhan. Tidak ada alasan saudara berkata, dia pendeta pun demikian, dia begini, dia begitu, dia lebih rohani tapi dia pun ternyata begini. Tidak ada alasan. Tanggung jawab kita satu saat semuanya adalah kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Karena orang yang tidak takut akan Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupnya, di mana Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang akan mencabut nyawa kita satu saat, tetapi Allah yang akan melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka, di mana di sana ada penderitaan, di mana di sana ada siksaan api neraka sampai selama-lamanya. Saudara, adakah saudara yang pernah mengalami kesakitan yang begitu sakit di bumi ini? Itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka, saudara. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Neraka itu digambarkan sebagai tempat yang menderita, tempat siksaan, di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mendengar orang kesakitan sampai giginya gemeretak? Saya pernah melihat, saudara. Saya pernah mendoakan orang seperti itu. Satu kali ada seorang ibu yang keracunan kandungan, saudara, yang pada waktu itu kami pikir dia sedang kerasukan. Dia bereaksi seperti orang kerasukan, saudara. Tetapi ternyata setelah dicek, dia keracunan kandungan. Sampai lidahnya hampir putus dia gigit, sampai gigi-giginya berputusan saat dia gigit dengan begitu kuat. Kami harus taruh sendok itu mematahkan giginya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena sakitnya dia rasa. Padahal sakit yang dia rasakan itu masih karena keracunan kandungan, belum karena api neraka. Itu pun sudah terdengar keretakan gigi yang begitu kerasnya. Dengar saudara, neraka itu penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya takutlah akan Allah. Karena Dia bukan hanya mencabut nyawa, tapi Dia juga melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Biarlah hari ini saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya sorga yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, saudara, alasan sehingga kita harus takut akan Tuhan, itu ada di ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengar saudara, takutlah akan Allah. Kenapa? Karena yang kedua, kalau burung pipit pun yang harganya hanya dijual 5 ekor 2 duit, tapi sungguh pun demikian dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, tidak dilimpahkan oleh Allah. Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu lebih berharga bukan hanya dari 5 burung pipit yang Dia pelihara itu, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan firman Allah berkata, rambut di kepalamu pun terhitung.
Itu sebabnya dia akan memelihara, dia akan menjaga engkau. Bahkan rambut di kepala pun dia tahu, dia hitung itu, saudara. Yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Tetapi Allah yang memelihara burung pipit yang murah itu, dia menghargai kita. Kita begitu mahal dan berharga di matanya. Bahkan dia rela mati bagi kita. Rambut di kepala kita pun dia hitung. Artinya dia akan memelihara kita. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita, saudara. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita. Adakah saudara yang karena kebutuhan akhirnya saudara tidak hidup takut akan Tuhan? Begitu banyak saya melihat hal seperti itu, saudara. Ada orang yang karena penyakit akhirnya berdukun. Artinya apa? Oleh karena penyakit yang mungkin sudah lama dia derita, akhirnya dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dia berdukun, dia menduakan Tuhan. Ada orang yang karena kebutuhan dia korupsi. Karena kebutuhan dia tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang karena ingin kemewahan dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Padahal dengar saudara, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, yang harganya begitu murah, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Tuhan bahkan rela mati untuk kamu, bukan hanya akan memelihara engkau, tetapi bahkan rela mati untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sedang menjalani hidup takut akan Tuhan atau tidak? Kalau saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, maka dengar saudara, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. Mungkin saudara, dalam kasus-kasus tertentu, orang yang hidup takut akan Tuhan itu terlihat sebagai kebodohan. Ada orang yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak lagi dosa karena itu sudah dimaklumi oleh orang banyak. Orang akan berkata, ya wajarlah. Tetapi dengar, dosa tetap dosa, bukan berdasarkan pandangan umum. Sekalipun menurut orang umum itu tidak salah, kalau firman Allah berkata itu dosa, maka itu tetap dosa. Orang yang takut akan Allah tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan dosa sekalipun orang banyak menganggap itu sesuatu yang wajar. Orang yang takut akan Allah, dia akan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Adakah saat ini saudara merasa susah karena masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara terhimpit hutang oleh karena kondisi yang ada saat ini? Dengar saudara, dalam semua kondisi yang saudara alami ini, tetaplah takut akan Tuhan. Karena kalau burung pipit pun dia pelihara, apalagi saudara. Pertanyaannya, sanggupkah saudara tetap hidup takut akan Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami? Kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, maka dia akan memelihara saudara. Dia akan membuktikan bahwa dia memelihara saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga, mulai ayat yang ke-8, firman Allah menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kenapa harus takut akan Tuhan? Alasan ketiga adalah ketika kita takut akan Dia, mengakui Dia dalam kehidupan kita, kita juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Wow saudara, itu satu peristiwa yang akan sangat mengagumkan. Ketika satu saat kita berdiri di hadapan Sang Juru Selamat kita, dan kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saudara mengalami saudara di mana satu kali saudara, kelebihan saudara diakui di depan banyak orang?
Mungkin ada orang yang mempromosikan saudara. Dalam saudara punya kelebihan dalam satu hal, bukankah itu sesuatu yang mengagumkan saudara? Bayangkan jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Dia mengakui kita di depan berlaksa-laksa malaikat. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya dalam kehidupannya, maka Tuhan pun satu saat akan mengakui orang tersebut di depan malaikat-malaikat. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa setiap kita harus hidup takut akan Tuhan. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan hanya akan mencabut nyawa setiap manusia, bahkan Dia berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya sorga yang menjadi bagian kita, bukan neraka. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita buktikan iman kita kepada Yesus melalui cara hidup takut akan Dia, maka sorga yang akan menjadi bagian kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena Tuhan memelihara umat-umatnya. Kalau burung pun dipelihara oleh Tuhan, burung pipit yang begitu murah pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita begitu berharga, bahkan Dia rela mati bagi kita. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan diakui di depan malaikat-malaikat, berlaksa malaikat, bahwa kita adalah anak-Nya yang takut akan Dia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, dan mari kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami hidup takut akan Engkau. Kami mau jalani hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya kami yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mau buktikan iman dan percaya kami melalui hidup takut akan Engkau. Dan kami mau jalani hidup takut akan Engkau karena Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Kalau burung pipit pun Engkau pelihara, apalagi kami. Kami mau jalani takut akan Tuhan. Dan kemudian kami akan jalani takut akan Engkau dalam perjalanan hidup kami, karena satu saat kami rindu, kami diakui di depan para malaikat sebagai orang yang takut akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup takut akan Tuhan. Kami mau menyaksikan campur tangan dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami.
Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu. Hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka. Dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami,
pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya
seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.